Setelah menandatangani surat cerai dan pergi dengan tangan hampa, aku membawa kalung tua peninggalan ibuku ke Pegadaian. Pemiliknya langsung berkata, "Nona, Anda adalah nona muda yang selama ini hilang." Di dalam sebuah ila mewah, aku dipaksa oleh suamiku untuk menandatangani surat cerai. Ibu mertuaku tanpa ampun mengusirku hanya karena aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Namun, tepat di saat aku merasa kehilangan segalanya, kalung tua peninggalan ibuku membuka sebuah rahasia yang menggemparkan. Ternyata aku adalah satu-satunya cucu dari sebuah keluarga konglomerat. Dari status menantu yang terbuang, aku berubah menjadi pewaris takhta yang berkuasa. Dan perang untuk merebut kembali putriku pun resmi dimulai. Suara hujan di luar jendela illa di kawasan Menteng terdengar begitu pilu. Setiap tetesnya yang berat mengetuk kaca jendela seolah ikut mengetuk hatiku yang sedang hancur berkeping-keping. Aku duduk membeku di sofa berlapis kulit Italia. Di hadapanku ada Baskara, pria yang telah hidup bersamaku selama 5 tahun, dan ibu mertuaku, Ibu Wati. Di antara kami di atas meja kayu jati yang mengilap tergeletak setumpuk kertas putih yang setiap hurunya bagaikan pisau yang bernusuk hidupku. Itu adalah surat gugatan cerai. Baskara berdeha memecah keheningan yang menyesakkan. Ia mendorong tumpukan kertas itu ke arahku. Tatapannya dingin tanpa emosi sedikit. "Tanda tangani, Ayu. Kita berakhir di sini." Aku menatapnya, pria yang pernah kucintai dengan seluruh masa mudaku. Pria yang untuknya aku telah meninggalkan segalanya demi membangun keluarga kecil ini. Suaraku bergetar. "Kenapa? Apa salahku?" Ibu Wati yang duduk di sebelahnya menyesap teh melati lalu meletakkan cangkirnya dengan bunyi denting yang kering. Ia melirikku dengan sebelah mata tatapan merendahkan yang sudah sangat kenal. Selama bertahun-tahun menjadi menantunya. "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun," katanya dengan nada sinis dan tajam. "Satu-satunya kesalahanmu adalah tidak bisa melahirkan. Keluarga ini butuh cucu laki-laki sebagai penerus, bukan anak perempuan." Setiap katanya bagai garam yang ditaburkan di atas lukaku. Putriku Bintang baru berusia 3 tahun. Ia adalah duniaku. Aku gemetar. "Bintang masih terlalu kecil, Bu. Saya mohon jangan panggil saya ibu," sela Ibu Wati. "Saya tidak punya menantu. Tidak berguna sepertimu. Baskara sudah punya penggantimu. Riana sedang mengandung darah daging keluarga ini. Seorang anak laki-laki yang tampan. Jadi semuanya jelas sudah. Semuanya telah diatur sejak lama. Baskara, suami yang berbagi ranjang denganku, telah mengkhianatiku. Ia punya kekasih dan wanita itu sedang mengandung anak laki-laki." Aku menatap Baskara, berharap menemukan sedikit saja penyesalan, sedikit sisa perasaan, tetapi nihil. Yang ada hanya kekejaman. "Dia butuh status yang jelas," kata Baskara dengan nada datar. "Tanda tangani saja surat itu. Jangan mempersulit keadaan. Ila ini. Semua aset ini adalah milikku sebelum kita menikah. Kamu akan pergi dengan tangan hampa. Lalu bagaimana dengan Bintang?" Aku hampir berteriak. Air mata tak terbendung lagi. "Bintang adalah anakku. Aku tidak akan pernah melepaskannya." Baskara tersenyum sinis, senyum yang membuatku muak. "Kamu mau membesarkannya dengan apa? Kamu tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya rumah. Pengadilan tidak akan pernah menyerahkan anak kepada ibu sepertimu. Di surat itu sudah tertulis jelas kamu secara sukarela melepaskan hak asuh anak." Jantungku serasa diremas. Mereka telah memperhitungkan segalanya. Mereka memojokkanku, merampas segalanya dariku, termasuk putri kecilku. Ibu Wati berdiri mendekatiku, suaranya seperti perintah. "Tanda tangani. Saya beri kamu 2 juta. Anggap saja sebagai belas kasihan terakhir. Ambil dan pergi dari sini sekarang juga. Jangan biarkan Bintang melihat pemandangan ini tidak baik untuknya. 2 juta harga untuk 5 tahun. Masa mudaku untuk seorang anak, untuk sebuah keluarga yang hancur." Aku menatap pena yang tergeletak di atas surat lalu menatap 2 manusia di hadapanku. Wajah mereka begitu asing, begitu kejam. Aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak menandatangani, mereka juga punya cara untuk mencapai tujuan mereka dan mungkin nasibku akan lebih tragis. Tanganku gemetar saat meraih pena, goresan tintanya kabur oleh air mataku.
Aku membubuhkan tanda tanganku sebuah nama yang kini tak lagi terikat dengan tempat ini. Aku meletakkan pena itu. Rasanya seperti baru saja menandatangani surat hukuman mati untuk hidupku sendiri. Ibu Wati menarik segepok uang dari tasnya, melemparkannya ke atas meja. Ambil lalu pergi. Aku tidak melirik uang itu. Aku berdiri berjalan terhuyung-huyung ke arah pintu. Aku tidak berani menoleh ke belakang, tidak berani melihat rumah ini sekali lagi. Aku takut jika aku melihatnya lagi, aku tidak akan punya cukup keberanian untuk melangkah pergi. Pintu besi yang berat terbanting menutup di belakangku memutus segalanya secara total. Aku berdiri di bawah guyuran hujan tanpa payung, tanpa seorang pun di sisiku. Hanya ada rasa sakit dan keputusasaan yang tak terbatas. Jakarta di malam hari begitu gemerlap, tetapi di mataku saat ini hanyalah kegelapan pekat. Aku berjalan tanpa tujuan di tengah hujan seperti orang yang kehilangan jiwa. Air hujan berbaur dengan air mata terasa begitu dingin. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan atau kemana tujuanku. Ketika kakiku sudah terasa lemas, aku berhenti di depan sebuah losman kecil di sebuah gang sempit. Papan namanya sudah kusam, lampu kuningnya berkedip-redup. Aku menggunakan sisa uang di sakuku untuk menyewa sebuah kamar. Kamar itu kecil dan lembab. Bau apek menyengat hidung. Aku merebahkan diri di ranjang yang keras, membenamkan wajah ke bantal dan menangis terseduh-seduh. Tangis yang tertahan sesak dan menyakitkan. Kenapa hidup begitu kejam padaku? Apa dosaku? Aku sangat merindukan Bintang. Apa yang sedang dilakukannya sekarang? Apakah dia menangis mencariku? Memikirkan putriku akan segera memanggil wanita lain dengan sebutan ibu, hatiku kembali terasa perih. Keesokan paginya aku bangun dengan mata bengkak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan Bintang kembali. Aku teringat sebuah kantor pengacara yang iklannya pernah kulihat di koran. Mengumpulkan segenap keberanian aku mendatanginya. Sang pengacara seorang pria paruh baya berkacamata dengan sabar mendengarkan ceritaku. Ia menghela napas menggelengkan kepala dengan prihatin. Kasus ibu sangat sulit, katanya. Suami ibu punya finansial yang kuat, punya kedudukan sosial. Sementara ibu tidak punya pekerjaan, tetap tidak punya aset. Pengadilan biasanya akan memprioritaskan pihak dengan kondisi yang lebih baik untuk mengasuh anak. Tapi dia selingkuh, Pak. Dia memaksa saya menandatangani surat itu. Aku mencoba berpegang pada sedikit harapan. Apakah ibu punya bukti? Tanya pengacara itu. Tanpa bukti perkataan ibu di pengadilan, tidak akan punya banyak bobot. Terlebih lagi, ibu sudah menandatangani surat cerai dengan klausul sukarela melepaskan hak asuh. Ini akan semakin merugikan posisi ibu. Semua harapan dalam diriku perlahan padam. Aku bertanya lirih. Jadi tidak ada cara lain? Pengacara itu ragu sejenak lalu berkata, masih bisa kita gugat. Kita bisa mencoba membuktikan bahwa ibu dipaksa atau mencari bukti bahwa suami ibu tidak layak merawat anak. Tapi prosesnya akan sangat mahal dan memakan waktu. Biaya awal untuk gugatan saja bisa mencapai 100 juta. Itu belum termasuk biaya-biaya lainnya. Berjuta. Angka itu bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajahku. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? 2 juta yang dilemparkan ibu mertuaku tidak ada artinya. Aku merasa pintu terakhir telah tertutup rapat di hadapanku. Aku meninggalkan kantor pengacara itu dengan perasaan hancur lebur. Semua jalan buntu. Aku tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak punya apun untuk melawan mereka. Apakah aku benar-benar telah kehilangan Bintang? Pikiran itu membuatku hingga tak bisa bernapas. Aku terduduk lemas di sebuah bangku taman, memandangi lalu lalang orang dan merasa begitu terasing. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku duduk di bangku di Taman Suropati, memandangi anak-anak yang bermain dengan orang tua mereka. Tawar riang mereka menusuk jantungku membuatku rindu. Bintang setengah mati. Tanpa sadar, tanganku menyentuh leher. Tempat sebuah kalung selalu menggantung. Kalung perak sederhana dengan liontin batu giok kecil berbentuk daun kelor. Itu adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibu sebelum beliau meninggal dunia. Ibuku meninggal di usia muda karena sakit parah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, beliau memberikan kalung ini dan berpesan, ini adalah pusaka dari keluarga nenekmu. Jaga baik-baik, nak.
Sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah menjualnya. Kecuali jika kamu benar-benar sudah tidak punya jalan lain. Tidak punya jalan lain. Pesan ibu terngiang-ngiang di telingaku. Benar, aku sekarang sudah di titik terendah. Aku tidak punya apa-apa lagi. Tapi aku butuh uang, butuh banyak sekali uang untuk merebut kembali putriku. Pusaka ini seberharga apapun tidak akan lebih berharga dari bintang. Sebuah keputusan muncul di benakku. Aku akan menggadaikannya. Mungkin ini bisa memberiku sedikit uang untuk bertahan hidup dan mencari cara lain. Aku berdiri menyeka air mata dan melangkah dengan mantap. Aku bertanya pada beberapa orang dan diarahkan ke sebuah pegadaian terkenal yang mewah di kawasan Kebayoran Baru bernama Galeri Pusaka Nusantara. Katanya di sana harganya tinggi dan sangat terpercaya. Galeri Pusaka Nusantara terletak di jalan yang ramai, sangat berbeda dari pegadaian kumuh yang biasa kulihat. Pintunya terbuat dari kayu jati berukir indah. Masuknya ke dalam aku sedikit terpana. Ruangannya sunyi, tercium aroma dupa yang menenangkan perabotannya. Semua barang antik yang terlihat sangat bernilai. Di belakang etalase berdiri seorang pria tua berambut putih mengenakan kemeja batik dan kacamata baca. Gayanya begitu tenang dan bijaksana. Lebih mirip seorang budayawan daripada pemilik pegadaian. Melihatku masuk, pria tua itu mengangkat kepala menatapku dari balik kacamatanya. "Selamat siang, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya berat dan tenang. Aku sedikit canggung melangkah ragu ke arah etalase. Aku mengeluarkan kalung giok itu dari tasku, meletakkannya dengan hati-hati di atas kain beludru merah. "Permisi, Pak. Saya mau menggadaikan ini." Pria tua itu tidak buru-buru mengambilnya. Ia menatapku sejenak, tatapannya seolah menyelidik, baru kemudian menunduk melihat lontin itu. Ketika matanya menyentuh batu giok berbentuk daun kelor itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Pria tua itu yang telah kuketahui bernama Pak Tirtayasa dengan hati-hati mengenakan sarung tangan putih. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat kalung itu. Ia mendekatkannya, menyipitkan mata, memperhatikan setiap urat pada batu giok itu, terutama sebuah simbol kecil yang terukir samar di bagian belakangnya. Wajahnya yang semula tenang tiba-tiba berubah. Keterkejutan, kegembiraan dan sedikit rasa tidak percaya terpancar jelas di setiap kerut wajahnya. Ia mengangkat kepala menatapku. Tatapannya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi tatapan pemilik toko pada pelanggan, melainkan sebuah rasa hormat bercampur haru. "Nona, boleh saya tahu dari mana Nona mendapatkan kalung ini?" Suaranya bergetar. Aku sedikit heran dengan reaksinya, tapi tetap menjawab jujur. Ini peninggalan ibu saya, Pak." "Ibu Nona, siapa nama beliau tah?" tanyanya mendesak. "Ibu saya namanya Dewi." Dua kata Dewi baru saja keluar dari mulutku. Pak Tirtayasa hampir menjatuhkan kalung itu. Ia cepat-cepat menggenggamnya erat, bergumam sendiri. "Nyonya Dewi, benar ini memang beliau." "Nona muda kedua, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi." "Nona muda kedua, maksud bapakkah?" Melihatku, kebingungan pria tua itu mencoba menenangkan diri. Ia menatapku dengan raut menyesal. "Maafkan saya, Nona, saya sedikit tidak sopan. Mohon tunggu sebentar di sini. Ini sangat penting. Saya harus menelepon seseorang." Tanpa menunggu jawabanku, ia bergegas masuk ke sebuah ruangan kecil. Di dalam tangannya masih menggenggam erat kalung itu. Aku duduk di kursi kayu yang disediakan, hatiku penuh kebingungan. Hanya sebuah pegadaian, kenapa terasa begitu misterius? Sebenarnya apa asal-usul kalung ibuku? Samar-samar aku bisa mendengar Pak Tirtayasa berbicara di telepon dari dalam. Suaranya penuh kegembiraan dan rasa hormat. "Tuan besar sudah ditemukan." "Benar. Ini adalah lambang keluarga. Ia putri dari Nona muda Dewi. Beliau ada di sini sekarang." "Baik-baik, Tuan. Saya mengerti." Panggilan telepon berakhir. Pak Tirtayasa keluar, sikapnya padaku telah berubah total. Ia membungkuk mempersilakanku minum teh dengan gestur yang sangat formal. "Nona, Tuan besar, kami akan segera tiba. Mohon kesabarannya untuk menunggu sebentar lagi." "Tuan besar, aku semakin tidak mengerti. Saya tidak kenal Tuan besar manapun. Saya hanya mau menggadaikan kalung, Pak." Pak Tirtayasa tersenyum ramah. "Nona akan segera mengerti semuanya.
Sekitar 15 menit kemudian, sebuah Rolls-Royce hitam mengilap berhenti tepat di depan toko. Dua orang pengawal berjas hitam dengan tubuh tegap turun dan membukakan pintu mobil. Seorang pria tua yang berwibawa dengan rambut putih keperakan tapi punggung yang masih tegap melangkah keluar. Ia mengenakan setelan jas yang dijahit. Dengan sangat rapi, tangannya memegang tongkat dengan gagang perak. Meskipun sudah berumur, aura yang terpancar darinya membuat orang lain segan. Pria tua itu masuk ke dalam toko. Pak Tirtayasa bergegas membungkuk hormat. "Tuan besar." Pria tua itu mengangguk ringan. Lalu matanya yang tajam menatap lurus ke arahku. Ia berjalan perlahan mendekat, menatap wajahku lekat-lekat. Tatapan itu menyiratkan penyelidikan rasa sakit dan juga luapan kebahagiaan yang coba ditahan. Jantungku berdebar lebih kencang. Wajah ini kenapa terasa begitu familiar? Pak Tirtayasa dengan hormat menyerahkan kalung itu padanya. Pria tua itu mengambilnya memandangnya cukup lama lalu mengangkat kepala. Suaranya berat namun bergetar. "Apakah kau putri dari Dewi?" Aku terhenyak mendengar pertanyaan pria tua itu. Bagaimana ia tahu nama ibuku? Kenapa ia menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang seperti itu? Aku tergagap. Iya benar. Bagaimana? Bagaimana Bapak tahu? Pria tua itu tidak langsung menjawab, matanya memerah menahan air mata. Ia mengulurkan tangannya yang mulai keriput dengan gemetar menyentuh pipiku. "Mirip. Benar-benar mirip. Kau persis seperti ibumu." Lalu ia menoleh pada Pak Tirtayasa, suaranya syarat emosi. "Tidak salah lagi, dia ini cucuku." "Cucu?" Aku merasa seperti disambar petir. Pria kaya raya ini adalah kakekku. Ini sulit dipercaya. Sejak kecil aku hanya tahu aku punya ibu. Siapa ayahku dan siapa kerabat dari pihak ibu aku sama sekali tidak tahu. Setiap kali aku bertanya, ibu hanya menggeleng sedih dan berkata, mereka sudah tiada. Melihat ekspresi bingungku, pria tua itu menghela napas panjang, suaranya berat menanggung kepedihan selama 20 tahun. "Aku Suriwijo, kakekmu. Ibumu Dewi adalah putri keduaku. 20 tahun yang lalu Karena ingin menikah dengan pria biasa yang tidak aku setujui. Dia menentangku meninggalkan keluarga dan pergi dari rumah." Ia bercerita dengan suara penuh penyesalan. "Saat itu aku terlalu marah, terlalu keras kepala. Aku bilang jika dia melangkah keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali lagi. Aku tidak menyangka dia benar-benar pergi. Selama 20 tahun ini, tidak sehari pun aku berhenti menyuruh orang mencarinya. Tapi lautan manusia begitu luas. Mencari orang yang sengaja bersembunyi bukanlah hal yang mudah. Aku sudah berpikir seumur hidup ini tidak akan bisa bertemu lagi dengan putri dan cucuku. Sampai hari ini." Ia menggenggam erat kalung itu. "Ini adalah lambang pewaris Wijoayo Group. Setiap anakku punya batu gioknya masing-masing, tapi hanya pewaris yang terpilih yang memiliki giok berbentuk daun kelor ini. Dulu aku sudah berniat menyerahkan segalanya pada ibumu, tapi sebuah kisah yang luar biasa terbentang di hadapanku. Ibuku seorang wanita lembut dan sederhana terata dari keluarga kaya raya. Dan aku dari seorang istri terbuang yang tidak punya uang sepeser pun mendadak menjadi cucu seorang konglomerat pewaris Wijoayo Group. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba hingga otakku sulit memprosesnya." "Pak Suryo," kakekku melihat kebingunganku. Ia menepuk punggung tanganku dengan lembut, suaranya menghangat. "Kakek tahu kau pasti sangat bingung sekarang. Tidak apa-apa. Kita pulang dulu. Di rumah nanti kakek akan ceritakan semuanya." Pulang? Aku termangu. "Ya, pulang ke rumah kita," katanya dengan pasti. Ia memberi isyarat pada seorang pengawal. Orang itu segera melangkah keluar. Tak lama kemudian Rolls-Royce itu maju ke depan pegadaian. Pintu mobil terbuka menampakkan interior mewah yang seumur hidup tak pernah berani kuimpikan. Kakek membantuku berdiri, membawaku keluar dari galeri pusaka Nusantara. Saat aku melangkah masuk ke mobil mewah itu, aku menoleh ke belakang memandangi keramaian jalanan Jakarta. Masih kota yang sama, tetapi hanya dalam satu pagi, hidupku telah berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Mobil melaju mulus meninggalkan masa laluku yang penuh penderitaan. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi di dalam hatiku mulai tumbuh secercah harapan.
Mungkin aku bisa mendapatkan bintang kembali. Mobil melaju mulus di jalanan Jakarta, tapi aku merasa seperti sedang melayang di atas awan. Aku masih mengenakan pakaianku yang kusam kontras dengan interior kulit dan panel kayu mewah di dalam mobil. Kakek duduk di sampingku dalam diam, tatapannya bercampur antara kebahagiaan menemukan kerabat yang hilang dan kepedihan atas apa yang telah kualami. Mobil tidak mengarah ke pusat kota, melainkan masuk ke sebuah jalan besar yang rindang di kawasan Ancol. Semakin jauh ke dalam, ila-ila yang berdiri semakin megah dan mewah. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tempat raksasa yang menjulang tinggi. Di baliknya berdiri sebuah hunian megah bergaya kolonial yang dikelilingi taman yang sangat luas dan hijau. Ini bukan rumah, ini sebuah istana. Gerbang terbuka secara otomatis. Mobil perlahan masuk menyusuri jalan berkerikil putih. Di sepanjang jalan, para tukang kebun berseragam yang sedang bekerja berhenti sejenak dan membungkuk hormat. Saat mobil berhenti di lobi utama, seorang pria berusia sekitar 50-an mengenakan setelan hitam rapi telah berdiri menunggu bersama dua barisan pelayan. "Selamat datang kembali, Tuan Besar," kata pria itu dengan hormat. Kakek mengangguk lalu membukakan pintu mobil dan membantuku turun. Ia memperkenalkan aku pada pria itu. "Pak Santoso, ini Ayu, cucu saya, putri dari Nyonya Dewi." Kepala pelayan yang bernama Santoso itu tertegun sejenak menatapku dengan penuh kekagetan yang dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang tulus. Ia membungkuk sangat rendah. "Selamat datang kembali di rumah Nona Muda. Aku masih terpanah oleh semuanya." Aku mengikuti kakek dan Pak Santoso masuk ke dalam hunian. Bagian dalamnya bahkan lebih megah dari luarnya. Lantai marmer mengilap, langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal yang berkilauan. Semua perabotan dari set meja, kursi kayu hingga guci keramik antik dan lukisan cat minyak di dinding memancarkan kemewahan dan kagungan. Tepat pada saat itu, suara seorang wanita terdengar dari arah tangga. "Ayah sudah pulang. Tadi saya dengar ayah pergi terburu-buru. Ada apa?" Seorang wanita berusia sekitar 40 tahun mengenakan gaun sutra, rancangan desainer ternama, dan riasan yang tajam sedang menuruni tangga. Wajahnya cukup mirip dengan kakek, tetapi tatapannya dingin dan penuh perhitungan. "Ini pasti bibiku." Kakek menatapnya, suaranya tetap tenang, namun lebih formal. "Ratna, kemarilah. Ayah kenalkan, ini Ayu, putri dari adikmu Dewi." Bibi Ratna menghentikan langkahnya. Matanya memindahi diriku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapan itu tidak mengandung sedikit pun kegembiraan menemukan kerabat, melainkan hanya penyelidikan, keraguan, dan sebersit permusuhan yang tersembunyi. Ia tersenyum diplomatis. "Oh begitu. Halo Ayu. Tidak kusangka setelah bertahun-tahun akhirnya bisa bertemu. Kamu tinggal di mana selama ini?" Aku bisa merasakan ketidakramahan dalam kata-katanya. Aku hanya menjawab lirih, "Halo Bibi. Saya tinggal di Jakarta." "Tinggal di Jakarta, tapi baru sekarang bisa ditemukan," kata Bibi Ratna, nadanya seolah tak sengaja tapi penuh sindiran. Kakek sepertinya menyadari ketegangan itu. Ia angkat bicara. "Ceritanya panjang, nanti ayah jelaskan." Santoso antar Nona Muda ke kamarnya dulu, kamar Nyonya Dewi yang dulu suruh dokter datang untuk memeriksa kesehatannya secara menyeluruh. Lalu ia menoleh padaku dengan suara hangat. "Kamu istirahat saja dulu ya. Serahkan urusan lain pada kakek." Aku mengangguk mengikuti Pak Santoso ke lantai atas. Sebelum pergi, aku masih bisa merasakan tatapan tajam Bibi Ratna yang menusuk punggungku. Aku tahu jalan pulang ini tidak akan mulus. Malam itu, setelah dokter pribadi, keluarga memastikan kesehatanku baik-baik saja, kakek memanggilku ke ruang kerjanya. Hasil tes DNA sudah keluar mengkonfirmasi hubungan darah kami. Ia menunjukkan hasil tes itu padaku lalu menggenggam tanganku. "Ayu, kamu sudah terlalu banyak menderita. Ceritakan pada kakek apa yang terjadi padamu. Kenapa kamu sampai harus ke Pegadaian, dan putrimu Bintang bagaimana keadaannya sekarang?" Menatap matanya yang penuh kasih dan kekiran, aku tak bisa menahannya lagi. Semua kepedam ini meledak. Aku menceritakan segalanya tentang pernikahanku yang tidak bahagia, perlakuan mertuaku, perselingkuhan Baskara, dan bagaimana ia memaksaku bercerai serta merebut putriku. Semakin kakek mendengar, wajahnya semakin mengeras karena marah. Ketika aku selesai bercerita,
ia menggebrak meja dengan keras, suaranya tegas. Kurang ajar berani-beraninya. Mereka memperlakukan cucu Suryowijoyo seperti itu. Kamu tenang saja, Ayu. Kakek tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Dan bintang kakek, janji kakek akan menggunakan segala cara untuk membawanya kembali ke sisimu. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Janji kakek yang mantap itu bagaikan obat penenang menyejukkan jiwaku yang kalut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku melihat secercah cahaya harapan. Kamar yang disiapkan Pak Santoso untukku adalah kamar ibuku dulu. Semuanya masih terawat hampir seperti aslinya. Ranjang besar dengan spray putih, bersih meja rias kayu dan balkon luas yang menghadap ke taman hijau. Berdiri di kamar ini, aku bisa membayangkan sosok ibuku saat masih muda. Keesokan paginya, saat aku baru bangun, satu tim yang terdiri dari penata gaya ahli rias dan penata rambut sudah menunggu di kamar. Pak Santoso bilang ini semua atas perintah kakek. Beliau ingin aku tampil dengan citra yang benar-benar baru. Sepanjang pagi mereka bekerja tanpa henti. Rambut panjangku yang biasanya hanya kuikat seadanya kini dipotong, ditata bergelombang, dan diwarnai coklat yang elegan. Kulitku yang pucat karena kurang tidur dirawat dengan hati-hati, dirias tipis, namun cukup untuk menutupi kelelahan dan menonjolkan itur wajahku. Kemudian mereka membawakan deretan pakaian mahal, gaun sutra setelan kerja yang anggun, sepatu hak tinggi yang indah. Aku menatap cermin dan tidak mengenali diriku sendiri. Wanita di cermin bukan lagi Ayu yang pasrah dan tertindas. Dia adalah seorang wanita cantik, percaya diri dengan aura bangsawan. Perubahan tidak berhenti pada penampilan. Kakek memberiku sebuah kartu kredit berwarna hitam. Di sini ada 20 miliar. Anggap saja uang saku. Kamu sudah terlalu lama kekurangan. Belilah. Apapun yang kamu suka, jangan berhemat. 20 miliar. Angka yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah terbayangkan. Tapi saat ini memegang kartu itu aku tidak merasa gembira karena kekayaan. Aku hanya melihatnya sebagai sebuah alat, sebuah senjata tajam. Dengan ini aku punya kekuatan lebih untuk menghadapi keluarga Baskara dan merebut kembali putriku. Kakek, terima kasih, kataku tulus. Tapi Ayu tidak butuh uang sebanyak ini. Ayu hanya butuh kakek kot. Matanya teduh. Kakek tahu apa yang kamu butuhkan, tapi untuk merebut kembali apa yang menjadi hakmu, kamu harus berdiri di posisi yang berbeda. Kamu harus menunjukkan pada mereka bahwa kamu bukan lagi gadis lemah yang bisa mereka tindas. Kamu adalah nona muda keluarga Wijoyo, pewaris Wijoyo Group. Perkataan kakek menyadarkanku. Benar, aku tidak bisa terus terlarut dalam kesedihan. Aku harus kuat demi bintang dan demi diriku sendiri. Transformasi ini bukan hanya soal pakaian dan gaya rambut ini. Adalah transformasi jiwa dan tekad. Aku menatap diriku di cermin sekali lagi. Mataku tidak lagi memancarkan ketakutan melainkan ketegasan. Beberapa hari kemudian setelah mulai terbiasa dengan kehidupan baru, hal pertama yang ingin kulakukan adalah membeli hadiah untuk putriku. Meskipun belum bisa bertemu, aku ingin menyiapkan mainan dan baju-baju cantik untuknya. Aku memutuskan untuk pergi ke Plaza Indonesia, pusat perbelanjaan paling mewah di Jakarta. Aku memilih gaun terusan berwarna krem, yang anggun, sepatu hak yang tidak terlalu tinggi, dan riasan tipis. Saat aku masuk ke mall, banyak mata yang menoleh. Aku bukan lagi wanita kampungan yang minder seperti dulu. Saat sedang asik memilih boneka di sebuah toko mainan, aku tiba-tiba mendengar suara sinis yang ku kenal. Lihat deh, sayang, boneka jelek begini. Kok ada yang mau beli sih? Kampungan banget. Aku menoleh dan jantungku seolah berhenti berdetak. Itu Riana dan di sampingnya tak lain adalah Baskara. Riana sedang bergelayut manja di lengan Baskara. Perutnya sudah mulai membuncit. Ia mengenakan gaun hamil rancangan desainer, memamerkan kekayaan dan kebahagiaannya. Baskara juga melihatku. Ia tertegun, matanya terbelalak kaget. Mungkin ia tidak percaya wanita anggun dan cantik di hadapannya adalah istri yang baru saja ia campakkan beberapa waktu lalu. Riana pun mengenaliku. Setelah sekejap terkejut, ia langsung menunjukkan ekspresi menghina. Lo ini siapa?
Bukannya ini Mbak Ayu tumben punya uang buat jalan-jalan ke tempat mewah begini atau jangan-jangan sudah dapat papa baru. Aku tidak berkata apa-apa dengan tenang meletakkan boneka itu dan beralih ke rak lain. Aku tidak ingin berdebat dengan orang sepertinya. Tapi Riana tidak mau melepaskanku. Ia sengaja mengikutiku ke toko perhiasan di dekatnya. Bas, beliin aku kalung ini dong. Riana merengek sambil menunjuk sebuah kalung berlian yang berkilauan. Saat pelayan baru saja mengeluarkan kalung itu, aku melangkah maju. Aku menunjuk kalung yang sama dan berkata pada pelayan, "Mbak, tolong bungkuskan kalung ini untuk saya." Riana berbalik dengan marah. "Heh, kamu gila ya, kalung? Ini aku yang pilih duluan." Aku menatapnya tersenyum tipis. "Anda memang pilih duluan, tapi apa sudah dibayar? Kamu punya uang dari mana mau beli ini? Kamu tahu harganya berapa?" teriak Riana. Baskara akhirnya angkat bicara, nadanya sedikit canggung. "Ayo sudahlah, jangan buat keributan. Pulang saja." Aku menatapnya dengan dingin. "Membuat keributan? Saya hanya membeli apa yang saya suka. Yang membuat keributan itu dia." Tepat saat itu manajer toko keluar. Melihat kartu hitam yang kupegang, sikapnya langsung berubah. Ia membungkuk hormat padaku. "Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" Aku menyerahkan kartu itu padanya. "Saya mau kalung ini." Manajer itu segera mengambil kartu tersebut lalu menoleh pada Riana dengan nada dingin. "Ma, Bu, pelanggan ini adalah member platinum kami. Kami harus memprioritaskannya. Silakan Ibu memilih model yang lain." Wajah Riana pucat pasi marah tak bisa berkata-kata. Ia menoleh pada Baskara, tapi Baskara juga sedang terpaku. Ia menatapku lekat-lekat, penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Ia tidak mengerti bagaimana hanya dalam beberapa hari aku bisa berubah drastis seperti ini. Aku mengambil kotak berisi kalung itu tanpa melirik mereka lagi lalu berbalik pergi. Meninggalkan dua orang yang termangu dan malu di tengah keramaian. Kekuatan uang dan kekuasaan memang luar biasa. Hanya dengan satu telepon dari kakek pengacara keluarga dengan cepat berhasil mengatur pertemuan singkat antara aku dan Bintang. Namun karena prosedur hukum belum selesai, aku hanya bisa bertemu dengannya selama 10 menit di gerbang sekolah internasionalnya di bawah pengawasan orang suruhan Baskara. Sore itu aku datang ke sekolah sangat awal, jantungku berdebar kencang. Sudah berhari-hari aku tidak memeluknya. Saat belang berbunyi anak-anak berhamburan keluar. Lalu kulihat putri kecilku. Bintang mungil di tengah kerumunan dituntun oleh seorang pengasuh. Bintang Panggar Paro. Anak itu mendongak. Melihatku, matanya berbinar cerah. "Mama." Ia melepaskan tangan pengasuh dan berlari ke arahku. Aku berlutut merentangkan tangan dan memeluknya erat. Aroma susu yang khas dari tubuhnya membuatku menangis. "Bintang, Mama kangen sekali." Bintang juga kangen Mama. Isaknya di pelukanku. "Mama kemana saja? Kenapa tidak pulang?" Aku tercekat tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya bisa memeluknya erat, mencium rambutnya yang lembut. Orang suruhan Baskara mengingatkan dengan dingin, "Waktu Anda hanya 10 menit." Aku buru-buru menyeka air mata, mengeluarkan boneka yang kubohari. "Lihat, Mama bawa hadiah untuk Bintang." Anak itu menerimanya dengan gembira, tapi kemudian ia berhenti menatap pengasuhnya dengan takut. Seolah ia takut dimarahi. Hatiku terasa nyeri. Putriku hidup dalam ketakutan. Aku meraih tangannya yang mungil dan saat itulah aku menemukan sesuatu yang aneh. Di pergelangan tangannya yang putih ada bekas kemerahan seperti bekas jubitan orang dewasa. "Tanganmu kenapa, Nak?" "Mah," tanyaku cemas. Bintang buru-buru menarik tangannya menyembunyikannya di belakang punggung. Tidak apa-apa, Ma. Tadi Bintang jatuh tapi aku tahu ia berbohong." Tatapan takutnya telah mengungkapkan segalanya. Aku menatap pengasuh itu, tapi wanita itu langsung membuang muka. 10 menit berlalu begitu cepat. Pengasuh itu mendekat dan menarik tangan Bintang. "Sudah waktunya pulang, Non." Bintang menangis histeris, tidak mau melepaskan pelukanku. Bintang tidak mau pulang. Bintang mau sama Mama bawa Bintang pulang. Melihat putriku meraung-raung, diseret pergi. Hatiku serasa dirobek menjadi ratusan keping. Aku hanya bisa berdiri mematung tak berdaya menatapnya hingga hilang dari pandangan.
Bekas kemerahan di tangannya terus menghantui pikiranku. Kecurigaan dan amarah yang luar biasa membuncah di dalam hatiku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa tinggal diam. Memar di tangan putriku adalah peringatan yang tidak bisa kuabaikan. Aku segera menelepon pengacara keluarga menceritakan kejadian itu dan memintanya mencarikan cara agar aku bisa bertemu Bintang secara pribadi. Berkat relasi kakek sehari kemudian pengacara berhasil mengaturnya. Dengan alasan pemeriksaan kesehatan rutin, aku diizinkan masuk ke sekolah untuk menemui Bintang pada hari Sabtu pagi saat sekolah sepi. Aku sudah menyiapkan kue dan mainan kesukaannya. Pertemuan berlangsung di ruang UKS sekolah. Saat hanya ada kami berdua, aku memeluknya dengan lembut. Bintang, coba bilang jujur sama Mama Luka. Di tanganmu itu karena apa? Bintang menunduk diam. Aku tahu dia takut. Aku membujuknya dengan sabar. Bintang, anak baik. Ada Mama di sini. Tidak ada yang berani menyakitimu. Coba bilang apa, Tante Riana yang membuatmu sakit. Mendengar nama Riana, bahu mungil putriku bergetar. Ia menatapku, matanya yang besar dan bulat berkaca-kaca lalu mengangguk. Air matanya mulai mengalir. Tante sering cubit Bintang, isaknya. Tante bilang kalau Bintang nakal nanti dikurung di kamar gelap. Tante juga bilang kalau Bintang lapor ke papa, Tante tidak akan inginkan Bintang ketemu Mama lagi. Setiap kata putriku bagi belati yang menusuk jantungku. Ya Tuhan, apa yang telah dilakukan iblis betina itu pada putriku. Dia baru 3 tahun penderitaan apa yang harus ia tanggung. Amarahku meledak tapi aku berusaha menahannya dengan lembut menyeka air. Matanya. Bintang, jangan takut. Coba tunjukkan pada Mama mana lagi yang sakit. Ia ragu sejenak lalu menyingsingkan lengan bajunya. Bukan hanya memar di pergelangan tangan, tapi ada beberapa bekas memar lain di lengannya yang mungil. Ada yang baru, ada yang sudah lama. Aku perlahan mengangkat sedikit bajunya dan dengan ngeri menemukan beberapa memar lagi di punggungnya. Hatiku hancur. Aku mengeluarkan ponsel berusaha menjaga tanganku agar tidak gemetar. Bintang, Mama oto lukanya ya. Biar Mama punya bukti, biar tante jahat itu dihukum dan tidak bisa menyakiti Bintang lagi. Putriku mengangguk patuh. Aku dengan hati-hati memotret setiap memar di tubuhnya dari berbagai sudut. Ini dia. Inilah bukti yang tak terbantahkan. Bukti kekejaman Riana dan bukti ketidakpedulian Baskara. Setelah selesai aku memeluknya, erat hatiku dipenuhi amarah dan tekad. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putriku lagi sedetik pun. Permainan kucing-kucingan ini sudah berakhir. Saatnya aku menghadapi mereka secara terbuka dengan oto-oto memar di tubuh putriku, di tangan api amarah, di hatiku berkobar hebat. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sore itu juga aku langsung menuju sekolah Bintang dan menunggu di tempat parkir. Aku tahu jam segini Baskara dan Riana akan menjemputnya. Benar saja, mobil Mercedes yang kenal perlahan masuk. Baskara keluar membukakan pintu untuk Riana. Wanita itu melangkah keluar dengan angkuh mengelus-elus perut buncitnya dengan ekspresi puas. Aku keluar dari mobilku menghadang jalan mereka. Melihatku, Baskara mengerutkan kening. Mau apa lagi kamu ke sini? Sudah kubilang aku tidak membiarkannya selesai bicara. Aku mengangkat ponselku, layarnya dengan jelas menampilkan oto-oto memar di tubuh Bintang. Lihat-lihat apa yang sudah dialami putrimu. Baskara tertegun melihat oto-oto itu. Ia menoleh pada Riana dengan tatapan bertanya. Tapi Riana dengan cepat menguasai diri. Ia berpura-pura polos, matanya berkaca-kaca. Mas, jangan percaya dia. Aku tidak melakukan apa-apa pada Bintang. Anak itu kan aktif sekali, lari-larian jatuh sendiri. Dia sengaja memitnahku untuk memisahkan kita. Jatuh sendiri. Aku tertawa dingin. Kamu seorang pengusaha. Coba lihat baik-baik. Apa ini luka karena jatuh atau bekas tangan orang dewasa yang kejam? Baskara menatap lekat oto-oto itu lalu menatap Riana yang menangis di sampingnya. Keraguan terlihat jelas di wajahnya. Tapi kemudian ia memilih untuk percaya pada kekasihnya. Ayu, sudah cukup. Jangan mengarang cerita lagi. Riana sedang hamil. Jangan membuatnya stres.
Mengarang cerita aku tidak percaya telingaku. Ayah macam apa yang lebih memilih percaya pada wanita licik daripada bukti nyata di depan mata daripada rasa sakit putrinya sendiri. Baik. Kalau kamu sudah sebegitu butanya, jangan salahkan aku. Aku menatap lurus ke mata Baskara, suaraku sedingin es. Mungkin kamu belum tahu berita ini. Mulai hari ini, Wijaya Group secara resmi menghentikan semua kerja sama dengan perusahaan teknologimu Bakti Perkasa. Semua kontrak dibatalkan. Semua investasi akan ditarik. Selamat, sebentar lagi kamu akan bangkrut. Perkataanku bagaikan petir di siang bolong bagi Baskara. Wajahnya pucat pasi. Perusahaan Bakti Perkasa miliknya bisa sebesar sekarang sebagian besar berkat proyek dan dukungan dari Wijaya Group. Sebuah kemudahan yang ia dapatkan melalui pernikahannya denganku. Kini kehilangan sandaran itu, perusahaannya tak ubahnya kapal di tengah badai. Apa katamu? Baskara tergagap. Atas dasar apa kamu melakukan itu? Atas dasar sebagai cucu dari pemilik Wijaya Group. Kataku menekankan setiap kata, dan sebagai ibu yang akan segera merebut kembali hak asuh putrinya dari tangan seorang ayah yang tidak bertanggung jawab dan seorang ibu tiri yang kejam. Setelah itu aku berbalik pergi, tidak lagi mempedulikan wajah pucat Baskara dan Riana yang marah. Ini baru permulaan. Aku akan membuat mereka membayar mahal untuk semua perbuatan mereka. Konfrontasi di sekolah itu menyadarkanku satu hal. Untuk memenangkan perang ini, aku tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai cucu konglomerat. Aku harus punya kekuatan nyata, kekuatanku sendiri. Aku harus membuktikan pada semua orang bahwa aku bukan sekadar pajangan yang hidup dari nama besar kakek. Malam itu saat makan malam, keluarga aku bicara pada kakek. Kek Ayu ingin mulai bekerja di perusahaan. Kakek terkejut tapi kemudian matanya berbinar puas. Bagus, kamu punya semangat. Kamu mau di posisi apa? Ayu mau mulai dari posisi paling bawah juga tidak apa-apa, Kek. Yang penting Ayu bisa belajar dan membuktikan kemampuan Ayu. Kakek tertawa terbahak-bahak. Cucu Kek mana bisa mulai dari paling bawah? Baiklah, mulai besok kamu akan menjadi asisten khusus ketua. Kamu akan bekerja langsung dengan kakek, ikut dalam semua rapat penting. Ini cara tercepat bagimu untuk belajar. Keesokan harinya, aku resmi melangkahkan kaki ke Menara Wijaya, kantor pusat perusahaan. Gedung pencakar langit dari kaca dan baja yang menjulang di jantung kawasan Sudirman. Simbol kekuasaan dan kekayaan keluarga. Masuk ke lobi utama, aku terpukau oleh kemewahan dan profesionalismenya. Kabar tentang nona muda yang hilang sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Saat aku keluar dari lik khusus direksi, semua mata tertuju padaku. Ada rasa penasaran, keraguan juga, iri hati. Rapat dewan direksi pertama yang kuhadiri berlangsung pagi itu juga. Saat kakek memperkenalkanku, aku bisa merasakan dengan jelas ketidaksenangan dari Bibi Ratna dan orang-orangnya. Mereka menganggapku orang luar yang mengganggu. Rapat berjalan cukup tegang. Mereka sedang membahas proyek resor di Bali yang mandek karena masalah pembebasan lahan dan penolakan warga lokal. Para direktur saling beradu argumen, tapi tidak ada solusi yang benar-benar ekti. Mendengarkan mereka berdebat, aku teringat ilmu ekonomi dan manajemen yang kupelajari di universitas sebelum menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Aku memberanikan diri mengangkat tangan. Semua mata tertuju padaku. Sebagian besar meragukan. Bibi Ratna bahkan tersenyum sinis. Aku berdiri dengan tenang, suaraku jelas dan lugas. Permisi kakek, bapak dan ibu direktur. Saya punya beberapa pemikiran. Daripada terus mencoba melakukan ganti rugi dengan uang dan berkonfrontasi dengan warga, kenapa kita tidak mencoba pendekatan lain? Kita bisa menyisihkan sebagian keuntungan proyek untuk membangun fasilitas umum bagi warga sekitar seperti sekolah atau puskesmas. Sekaligus kita berkomitmen untuk memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja di resor nanti. Dengan begitu kita mengubah mereka dari penentang menjadi pendukung yang juga merasakan manfaat dari proyek ini. Tidak hanya menyelesaikan masalah lahan tapi juga membangun citra positif bagi perusahaan. Seluruh ruang rapat hening. Gagasanku tidak terlalu rumit, tapi tepat sasaran, sebuah sudut pandang yang dilewatkan oleh para pebisnis ulung itu karena terlalu fokus pada keuntungan. Kakek adalah orang pertama yang bertepuk tangan, matanya berkilau bangga. Beberapa direktur lain ikut mengangguk setuju. Hanya Bibi Ratna dan kroni-kroninya yang wajahnya masam.
Hari itu aku berhasil meninggalkan kesan pertamaku. Aku tahu jalan di depan masih terjal, tapi aku telah memulai dengan baik. Penampilanku di rapat Dewan Direksi jelas membuat Bibi Ratna merasa terancam. Ia tidak bisa menentangku secara terbuka di depan kakek, jadi ia memilih cara lain yang lebih licik. Keesokan harinya, ia menyuruhku datang ke kantornya. Kantornya sebagai direktur utama berada di lantai tertinggi tepat di bawah ruangan kakek dengan pemandangan ke seluruh kota. Ia duduk di balik meja kerjanya yang besar memberi isyarat agar aku duduk. Ayus, mulainya dengan nada manis yang dibuat-buat. Bibi lihat kamu punya potensi tapi pengalamanmu masih sangat kurang. Untuk membantumu belajar, Bibi punya tugas kecil untukmu. Ia mendorong setumpuk map tebal ke arahku. Ini adalah seluruh laporan keuangan dan data kerja sama dari perusahaan teknologi Bakti Perkasa selama 3 tahun terakhir. Mereka adalah mitra kecil kita. Coba kamu analisis data ini dan buat laporan evaluasi tentang aktivitas kerja sama kita serta potensi mereka ke depan. Bibi beri waktu seminggu. Aku melihat tumpukan map itu, hatiku langsung mengerti niatnya. Bakti Perkasa adalah perusahaan milik Baskara. Ia sengaja memberiku tugas ini untuk membuatku canggung untuk mengorek kembali luka lamaku. Selain itu, ini perusahaan kecil menganalisisnya tidak akan memberikan prestasi apapun. Tapi jika ada kesalahan, aku akan langsung ditegur. Sebuah jebakan yang sempurna. Bibi Ratna menatapku, sudut bibirnya tersenyum misterius. Dunia bisnis itu medan perang, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi keponakanku. Bibi harap kamu mengerti. Kerjakan dengan baik. Jangan sampai mengecewakan ayah dan yang lainnya. Perkataannya adalah peringatan sekaligus tantangan. Tapi ia salah. Alih-alih merasa terhina, aku justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Adakah cara yang lebih baik untuk menemukan kelemahan Baskara? Selain dengan memeriksa seluruh pembukuan perusahaannya secara resmi, aku dengan tenang menerima tumpukan map itu. Terima kasih Bibi atas kepercayaannya. Ayu pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sikapku membuat Bibi Ratna sedikit terkejut. Ia mungkin mengira aku akan menolak atau terlihat kesal. Tapi aku hanya tersenyum membawa map itu dan meninggalkan ruangannya. Bibi Ratna tidak tahu bahwa ia baru saja memberiku senjata paling tajam untuk menghancurkan musuhku. Aku membawa tumpukan dokumen itu ke ruang kerjaku. Aku tahu waktu seminggu tidak banyak, jadi aku langsung bekerja. Angka-angka kontrak laporan keuangan yang kering tersaji di hadapanku. Awalnya semuanya terlihat sempurna. Pembukuan Bakti Perkasa dibuat sangat profesional tanpa celah. Baskara meskipun suami yang buruk, harus kuakui adalah pebisnis yang cukup cerdas dan teliti. Tapi aku tidak menyerah. Aku pernah menjadi istrinya. Aku tahu siat dan ambisinya lebih dari siapapun. Aku tahu ia tidak akan puas dengan angka keuntungan yang tercatat di kertas. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Aku bekerja siang dan malam. Kopi sahabat setiaku. Aku mencoba mengingat kembali potongan-potongan percakapan telepon-telepon bisnis Baskara yang mencurigakan yang tak sengaja kudengar saat masih tinggal bersamanya. Aku mulai membandingkan laporan Bakti Perkasa dengan data pasar dan laporan dari mitra lain. Dan akhirnya aku menemukan kejanggalan pertama. Beberapa kontrak pengadaan perangkat dengan perusahaan-perusahaan asing yang nilainya sangat tinggi secara tidak wajar. Aku menyuruh orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan IKTI. Baskara menggunakannya untuk membuat kontrak palsu menyedot uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dari petunjuk itu, aku terus menggali lebih dalam. Semakin dalam aku semakin ngeri melihat jaringan penipuan keuangan yang dibangun Baskara. Ia tidak hanya menggelapkan uang, tapi juga menciptakan biaya-biaya IKTI untuk menekan angka keuntungan di pembukuan. Dan penemuan terakhir adalah pukulan mematikan. Dengan laba yang dipalsukan menjadi jauh lebih rendah,
Perusahaan Bakti Perkasa telah menghindari pembayaran pajak penghasilan badan dalam jumlah yang sangat besar selama bertahun-tahun. Ini bukan lagi masalah etika bisnis. Ini adalah kejahatan pelanggaran hukum yang serius. Aku duduk di kantor pada pukul 3 pagi menatap bukti-bukti tak terbantahkan yang telah kukumpulkan. Jantungku berdebar kencang. Ini dia senjata yang kubutuhkan. Dengan ini aku tidak hanya bisa membuat Baskara bangkrut, tapi juga bisa menjebloskannya ke penjara. Hak asuh Bintang pasti akan jatuh ke tanganku. Aku dengan hati-hati menyimpan semua bukti ke dalam sebuah las disk, menyimpannya di brankas. Sekarang aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Seminggu kemudian, keluarga Wijoyo mengadakan sebuah pesta bisnis besar di hotel termewah di kota. Ini adalah acara tahunan untuk memperkuat hubungan bisnis dan juga menjadi momen bagi kakek untuk secara resmi memperkenalkanku pada seluruh kalangan atas Jakarta. Malam itu aku mengenakan gaun malam berwarna merah anggur yang elegan, rambutku disanggul tinggi memperlihatkan leher jenjangku dan kalung giok daun kelor peninggalan ibu. Riasanku lebih tajam dari biasanya, tatapanku percaya diri. Saat aku dan kakek memasuki aula, semua lampu kilat kamera tertuju pada kami. Aku bukan lagi gadis desa yang pemalu di tengah acara. Kakek dengan khidmat memperkenalkan aku pada semua tamu. Hadirin sekalian, dengan bangga saya perkenalkan, ini adalah cucu saya, Ayu Lestari Wijoyo. Mulai hari ini ia akan secara resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Wijoyo Group mendampingi saya. Seluruh hadirin bergemuruh. Posisi Wakil Ketua bukanlah jabatan main-main. Itu mengukuhkan posisiku sebagai pewaris takhta. Aku tersenyum dan mengangguk pada semua orang. Sementara itu, wajah Bibi Ratna menjadi gelap karena marah saat memandang kerumunan. Aku melihat Baskara. Ia juga hadir, mungkin mencoba mencari kesempatan untuk menyelamatkan perusahaannya. Ia menatapku di atas panggung, tatapannya campur aduk kaget, menyesal, dan sedikit takut. Setelah pidato, aku memberi isyarat pada seorang pelayan memintanya menyampaikan pesan pada Baskara bahwa aku ingin bertemu di lounge di lantai atas. 10 menit kemudian Baskara masuk. Ia terlihat lelah dan tegang. Melihatku sedang santai minum teh, ia memulai pembicaraan. Ayo, bisakah kita bicara? Masalah perusahaan apa masih bisa diselamatkan? Aku meletakkan cangkir tehku, tersenyum dingin. Bisa diselamatkan atau tidak, itu tergantung padamu, bukan padaku. Aku mengeluarkan las disk dari tasku, meletakkannya di meja. Di dalam sini ada semua bukti penggelapan pajak perusahaanmu selama 5 tahun terakhir. Angkanya cukup untuk membuatmu dipenjara minimal 10 tahun. Wajah Baskara pucat pasi. Ia gemetar menatap las disk itu, lalu menatapku tanpa bisa berkata-kata. Aku berdiri mendekatinya dan berbisik di telinganya. Aku beri kamu 2 pilihan. 1, besok pagi benda ini akan kuserahkan ke kantor pajak dan kejaksaan. 2, kamu segera tanda tangani surat pelepasan hak asuh Bintang sepenuhnya, serahkan dia padaku. Jangan berpikir untuk melawan karena dengan bukti ini kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Aku mundur menatap lurus ke matanya. Kamu punya waktu 24 jam untuk berpikir. Setelah pesta ini aku mau jawaban. Selesai berkata, aku berbalik pergi meninggalkan Baskara sendirian. Dalam keputusasaan dan kepanikan, permainan catur ini aku sudah memegang kemenangan. Aku kembali ke aula pesta, hatiku terasa ringan. Aku yakin Baskara tidak punya pilihan lain selain menyerahkan Bintang padaku. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebuah insiden tak terduga terjadi. Saat sedang berbincang dengan beberapa mitra bisnis aku, tak sengaja melihat kakek dan Bibi Ratna sedang berdebat sengit di sudut dekat balkon. Meskipun jauh, aku bisa melihat wajah kakek yang marah dan tatapan menantang Bibi Ratna. Sepertinya mereka membicarakan soal warisan. Tiba-tiba kakek memegangi dadanya, wajahnya meringis kesakitan. Lalu perlahan ambruk, Bibi Ratna menjerit panik. Semua orang di aula menoleh. Aku berlari secepat kilat ke arah kakek. Kakek, kenapa? Aku berlutut menopang tubuhnya. Suaraku gemetar. Kek terengah-engah. Tangannya masih mencengkeram. Dadanya tidak bisa bicara. Pak Santoso dan para pengawal segera datang memanggil ambulans. Seluruh pesta menjadi kacau. Aku ikut ambulans ke rumah sakit, hatiku gelisah tak karuan.
Aku hanya bisa menggenggam erat tangan kakek yang ingin berdoa untuk keselamatannya. Duduk di kursi, tunggu di luar UGD, aku merasa tak berdaya dan takut. Tepat saat itu ponselku berdering. Nomor pengacaraku. Aku buru-buru mengangkatnya berharap dia kabar baik tentang Bintang. Tapi suara di seberang sana justru panik. Ibu Ayu gawat Bintang. Dia demam tinggi sampai 38 derajat sudah dibawa pihak sekolah ke UGD rumah sakit anak. Kami sudah coba hubungi Pak Baskara dan Ibu Riana hiji jam ini, tapi tidak bisa. Telingaku berdengung. Dua kabar buruk datang bersamaan. Kakek di UGD, putriku juga di UGD. Aku merasa dunia berputar. Kenapa semua hal buruk menimpaku di saat yang bersamaan? Aku tidak bisa berpikir jernih. Aku berpesan pada Pak Santoso untuk menjaga kakek. Sementara aku sendiri memesan taksi dan melesat ke rumah sakit anak. Hatiku terbelah. Dua separuh cemas untuk kakek, separuh hancur karena putriku. Sementara itu di Menara Wijaya Bibi Ratna tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Memanfaatkan kondisi kakek yang sakit dan aku yang kalut, ia segera mengadakan rapat dewan direksi darurat malam itu juga. Di hadapan para pemegang saham, ia berpura-pura sedih lalu dengan licik membelokkan arah pembicaraan. Ia mengatakan kakek sudah terlalu tua dan tidak lagi mampu memimpin sementara. Aku terlalu muda, belum berpengalaman, dan terbebani masalah pribadi. Ia mengusulkan agar Dewan Direksi untuk sementara menyerahkan seluruh wewenang operasional kepadanya. Sebuah kudeta kekuasaan telah dimulai secara terang-terangan. Aku menyerbu masuk ke ruang UGD di rumah sakit anak seperti orang gila. Bintangku terbaring di ranjang, tubuhnya panas. Wajahnya memerah dan bibirnya kering. Ia tertidur lelap karena lelah, keningnya dikompres. Melihatnya seperti itu, hatiku teriris. Perawat bilang pihak sekolah sudah berkali-kali menelepon Baskara dan Riana, tapi tidak ada yang mengangkat. Ketidakpedulian mereka sungguh tak termakan. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kecil dan panas, air mata terus mengalir. Seharusnya aku ada di sini merawatnya, bukan membiarkannya sendirian melawan demam. Aku menemaninya selama berjam-jam sampai demamnya turun dan ia dipindahkan ke ruang perawatan. Hampir tengah malam barulah Baskara datang tergesa-gesa. Tapi dari raut wajahnya aku tahu ia datang. Bukan karena khawatir pada putrinya. Wajah itu adalah kepanikan seseorang yang akan kehilangan segalanya. Ia bahkan tidak melirik Bintang, langsung menghampiriku. Ayo, katanya memohon. Aku salah. Aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Kita mulai lagi dari awal. Tolong tarik kembali ancamanmu tadi malam. Selamatkan perusahaanku. Kita akan jadi keluarga bahagia lagi. Ada aku, kamu, dan Bintang. Aku menatapnya dengan jijik. Putrinya terbaring sakit dan di kepala ayah ini hanya ada perusahaan dan uang. Ia bahkan tanpa malu menggunakan anaknya sebagai alat untuk memohon padaku. Keluarga. Aku tertawa sinis. Kamu masih punya muka untuk bicara soal itu. Saat putrimu demam tinggi dan masuk rumah sakit, kamu di mana sibuk dengan kekasihmu. Kamu tahu betapa takutnya dia. Aku tidak tahu. Baskara tergagap mencoba membela diri. Ponselku mati. Jangan bohong lagi. Potongku. Kekejaman dan ketidakpedulianmu sudah cukup kulihat. Pergi dari sini sekarang. Jangan kotori udara di sini. Ayo pergi, teriakku sambil menunjuk pintu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Sowat ditolak mentah-mentah, Baskara tertegun. Ia tidak menyangka aku bisa menjadi begitu keras. Ia menatapku dengan marah dan tidak terima lalu berbalik pergi dengan kesal. Melihat punggungnya, aku tahu saat seseorang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, ia bisa menjadi jauh lebih menakutkan. Aku telah meremehkan kekejian Baskara. Keesokan paginya, ia kembali ke kamar Bintang. Kali ini wajahnya bukan lagi memohon atau marah, melainkan ekspresi dingin dan kejam dari seekor binatang yang terpojok. Ia langsung ke inti masalah tanpa menanyakan kondisi putrinya. Kamu pikir kamu sudah menang, Ayu? Ia tertawa sinis. Kamu tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Tanyaku waspada. Kamu tahu kenapa bibimu Ratna begitu membencimu? Kenapa dia ingin sekali menyingkirkanmu dari Wijoyo Group? Kata Baskara penuh arti. Karena aku dan dia punya kesepakatan.
Dia akan membantuku mendapatkan kontrak-kontrak besar dari Wijoyo. Dan sebagai gantinya, aku akan membantunya menyingkirkanmu duri dalam dagingnya. Ultimatum yang kamu berikan padaku di pesta dia tahu semuanya. Jantungku mencelos. Jadi Ratna dan Baskara sudah bersekongkol sejak lama. Rencana mereka lebih dalam dari yang kudelihat. Ekspresiku Baskara semakin puas. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya, melemparkannya ke meja. Ini satu-satunya jalan keluar untukmu. Tanda tangani surat pelepasan seluruh hak warismu di Wijoyo Group. Sebagai gantinya, aku akan kembalikan bintang padamu. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Aku terpaku menatap dokumen itu. Sebuah surat pelepasan hak waris yang disusun dengan sangat rapi secara hukum. Kalau aku tidak mau, tanyaku dengan suara gemetar. Baskara mencondongkan tubuhnya, mendekatkan wajahnya padaku. Suaranya berdesis seperti ular. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan pernah membiarkanmu bertemu bintang lagi. Aku akan membawanya ke tempat yang seumur hidupmu tidak akan pernah kamu temukan. Kakekmu di rumah sakit, bibimu ingin kamu lenyap. Kamu pikir siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Pilih kekayaan Wijaya Group atau putri yang paling kamu sayangi. Ia menggunakan putrinya sendiri, kelemahan terbesarku, untuk memberikan ultimatum yang paling kejam. Ia memojokkanku ke dalam situasi yang mustahil. Di satu sisi ada karier hasil kerja keras kakek, masa depan keluarga. Di sisi lain ada bintang darah, dagingku, nyawaku. Apa yang harus kupilih? Air mataku kembali jatuh dalam ketidakberdayaan. Aku duduk membeku di kamar rumah sakit. Surat pelepasan hak waris itu bagai batu besar yang menekan pikiranku. Apa yang harus kaku? Melepaskan segalanya demi mendapatkan putriku atau berjuang sampai akhir dengan risiko kehilangannya selamanya. Di saat aku paling bingung, Pak Santoso masuk membawakanku bubur dan buah-buahan. Melihat mataku yang bengkak dan wajahku yang pucat, ia bertanya cemas. Nona muda, ada apa kondisi tuan? Besar sudah mulai stabil, Nona. Jangan terlalu khawatir melihat kepala pelayan setia yang telah mengabdi pada keluarga sejak aman ibuku. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku menangis dan menceritakan ancaman Baskara padanya. Mendengar ceritaku, wajah Pak Santoso yang biasanya ramah menjadi kaku, matanya menyiratkan kemarahan. Manusia biadab itu, desisnya. Beraninya dia menggunakan Nona kecil untuk mengancam Nona. Nona tidak boleh menandatangani surat itu. Itu adalah hasil kerja keras. Tuan besar seumur hidup itu adalah masa depan Nona. Nona tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan Nyonya Ratna. Tapi bintang Pak, saya tidak bisa kehilangan dia, isaku. Pak Santoso berpikir sejenak lalu berkata dengan tegas, Nona, percayalah pada saya. Nona ulur waktu saja, dengan dia katakan butuh waktu untuk berpikir. Saya punya cara untuk mencari bukti melawannya. Saya sudah mengabdi pada keluarga Wijoyo. Puluhan tahun saya juga punya beberapa koneksi. Selain itu, saya ingat betul di ruang kerja di rumah si Baskara itu ada brankas yang tersembunyi di balik lukisan. Semua dokumen pentingnya disimpan di sana. Mendengar perkataan Pak Santoso, secercah harapan muncul di hatiku. Aku menuruti sarannya, mengirim pesan pada Baskara bahwa aku butuh 1 hari lagi. Baskara mengira aku sudah menyerah, langsung setuju. Malam itu sementara aku tetap di rumah sakit untuk mengalihkan perhatian Baskara, Pak Santoso beraksi. Dengan menggunakan koneksi lama dan kelihayannya, ia berhasil menyelinap masuk ke Ila Baskara. Ia menemukan brankas itu dan apa yang ia temukan di dalamnya melampaui imajinasi kami semua. Selain bukti penipuan keuangan dan penggelapan pajak yang sudah kutemukan, Pak Santoso menemukan 3 hal lain yang menggemparkan. Pertama, sebuah polis asuransi jiwa senilai 20 miliar atas nama Bintang dengan penerima manat tunggal adalah Baskara. Putrinya sendiri di matanya hanyalah alat penghasil uang. Kedua, satu set dokumen yang merinci rencana perebutan hak asuh anak yang telah disiapkan jauh sebelum kami bercerai, termasuk rencana untuk merekayasa bukti palsu yang menuduhku sebagai ibu yang tidak layak. Dan ketiga yang paling mengerikan adalah beberapa surat antara Baskara dan Bibi Ratna. Dalam surat itu, Bibi Ratna
Tidak hanya membahas rencana untuk menjatuhkanku, tetapi juga secara tidak sengaja menyinggung sebuah rahasia besar. Jangan sampai gagal seperti kematian si Dewi dulu. Pak Santoso juga menemukan sebuah rekaman suara di mana Bibi Ratna menggunakan rahasia kematian ibuku untuk mengancam kakek saat berdebat di pesta, yang menyebabkan kakek terkena serangan jantung. Pak Santoso membawa semua bukti mematikan itu ke rumah sakit malam itu juga. Menggenggam kertas-kertas dan alat perekam itu, aku gemetar karena marah. Ternyata di balik semua ini ada sebuah konspirasi keji dan kebenaran mengerikan yang telah terkubur selama 20 tahun. Keesokan paginya aku membuat janji bertemu Baskara di kamar rumah sakit untuk memberikan jawaban akhir. Ia masuk dengan ekspresi kemenangan, yakin aku akan tunduk padanya. Pengacaraku dan 2 orang polisi berpakaian preman sudah bersiaga di kamar sebelah. "Sudah kau putuskan?" tanya Baskara dengan senyum sinis. "Sudah, Nana," jawabku dengan suara yang luar biasa tenang. Aku tidak mengambil pena yang ia sodorkan. Sebaliknya aku mendorong sebuah map ke arahnya. "Sebelum aku tanda tangan, mungkin sebaiknya kamu lihat ini dulu." Baskara mengerutkan kening dengan penasaran membuka map itu. Semakin ia membaca, wajahnya semakin berubah. Dari kaget menjadi panik dan akhirnya pucat, pasti ketakutan. "Polis asuransi rencana perebutan anak, surat-surat nges." Dengan bibir Ratna, semua kejahatannya terpampang di depan mata. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Pengacaraku dan 2 polisi masuk. "Tuan Baskara, Anda kami tahan untuk penyelidikan atas tuduhan kekerasan terhadap anak, penipuan keuangan, penggelapan pajak dan keterlibatan dalam menyembunyikan tindak kejahatan." Baskara membeku menjatuhkan map itu. Ia diborgol dan digiring pergi dalam kebingungan. Kasus itu menggemparkan dunia bisnis dan media dengan bukti yang tak terbantahkan, terutama rekaman suara itu. Kebenaran tentang kematian ibuku 20 tahun yang lalu terungkap. Itu bukanlah kecelakaan lalu lintas biasa. Bibi Ratna karena iri dengan kemampuan ibuku dan ingin merebut hak waris telah bersekongkol dengan ayah Baskara yang saat itu merupakan saingan bisnis Wijoyo Group untuk menyabotase rem mobil ibuku. Rencana mereka menyebabkan tragedi itu. Kakek setelah sadar dan mengetahui seluruh kebenarannya sangat terpukul namun juga sangat tegas. Beliau segera mengadakan konferensi pers membuka semuanya sekaligus mengumumkan telah mencoret Bibi Ratna dari silsilah keluarga, mencabut semua jabatan dan hak warisnya. Bibi Ratna akhirnya harus mempertanggungjawabkan kejahatannya di hadapan hukum. Pengadilan dengan cepat memproses perceraianku. Dengan semua bukti yang ada, aku memenangkan hak asuh penuh atas Bintang. Baskara dan Ibu Wati kehilangan segalanya. Perusahaan bangkrut, nama baik hancur. Beberapa bulan kemudian, semua badai telah berlalu. Kakek berangsur pulih dan menyerahkan seluruh kendali perusahaan kepadaku. Aku resmi menjadi ketua Wijoyo Group. Suatu sore yang cerah, aku menggendong Bintang berdiri di balkon istana kami, memandang taman yang bermandikan cahaya matahari. Putriku sudah sehat total, tertawa riang di pelukanku. Kakek mendekat meletakkan tangan di bahuku. Tatapannya lembut dan penuh kebanggaan. "Kamu telah melakukannya dengan sangat baik, Ayu." Aku tersenyum-senyum yang benar-benar bahagia. Hidupku telah melewati badai. Tetapi setelah hujan, pelangi pun muncul. Kini aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Aku adalah Ayu Lestari Wijoyo, seorang ibu, seorang putri, dan nahkoda bagi kapal besar Wijoyo Group. Kehidupan baru, awal yang baru telah menanti kami di depan. Hidup mungkin bisa memojokkan seseorang ke titik terendah. Tetapi saat ia bangkit berdiri, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Perjalanan merebut kembali keadilan dan cinta seorang ibu baru saja dimulai. Jika Anda merasa kisah ini menarik, silakan berlangganan kanal Sehat dan Sejahtera di Usia Senja dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mengikuti episode selanjutnya. Yeah.